Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Aulia Desti Ramadhani dengan NPM 2022-1510. Lalu ada rekan saya bernama Aulia Julietania dengan NPM 2022-1516, dan yang terakhir ada Muhammad Alfiansyah dengan NPM 2022-1521. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan materi yang telah kami rangkum terkait Lembaga Keuangan Perbankan atau LKP dan Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Farida STMP dari Universitas Syahid Jakarta. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi pendahuluan. Lembaga Keuangan Perbankan atau LKP dan Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB adalah dua pilar utama dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Agar berjalan dengan baik, keduanya diawasi dan diatur oleh berbagai lembaga negara. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan, lalu menjaga perlindungan konsumen, lalu ada menjaga transparansi dan tata kelola, dan juga menjaga pencegahan kejahatan keuangan, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat. Karena itu, banyak lembaga yang berperan langsung seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, PPATK, Kemenkop, dan lainnya. Lalu kita akan masuk ke pengertian dari LKP itu sendiri. Jadi LKP atau Lembaga Keuangan Perbankan adalah lembaga yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut. Nah, contoh-contoh dari LKP itu yang pertama ada Bank Umum. Bank Umum adalah bank yang melayani penghimpunan dana dan penyaluran kredit untuk masyarakat luas termasuk layanan digital, investasi, dan transaksi internasional. Yang kedua ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR ini adalah bank yang fokus pada layanan dasar seperti tabungan dan kredit bagi masyarakat kecil dengan skala lokal. Yang ketiga itu ada Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga dan menggunakan akad sesuai hukum Islam. Dan yang terakhir ada BPD atau Bank Pembangunan Daerah. Jadi BPD itu adalah bank milik pemerintah daerah yang bertujuan mendukung pembangunan ekonomi di wilayah provinsi masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian dari LKBB. LKBB sendiri atau Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah lembaga yang memberi pembiayaan atau jasa keuangan tanpa menghimpun dana langsung seperti bank. Nah, jadi contoh dari LKBB itu yang pertama ada perusahaan pembiayaan atau leasing multifinance. Jadi perusahaan pembiayaan itu adalah lembaga yang memberikan pembiayaan untuk pembelian barang seperti kendaraan atau alat usaha. Yang kedua itu ada asuransi. Seperti yang kita tahu, asuransi itu adalah lembaga yang memberikan perlindungan risiko dengan sistem pembayaran resmi. Yang ketiga ada perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu adalah lembaga yang menyediakan layanan transaksi saham, obligasi, dan produk pasar modal lainnya. Yang keempat itu ada pegadaian. Pegadaian itu adalah lembaga yang menyediakan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Yang kelima ada dana pensiun. Itu adalah lembaga yang mengelola dana untuk memberikan manfaat pensiun pada peserta di masa tua nanti. Nah, yang keenam ada vintage atau P2P lending atau pay later. Nah, itu adalah layanan keuangan digital yang memfasilitasi pinjam-meminjam secara online tanpa harus ke bank. Dan yang terakhir ada modal ventura, yaitu contohnya seperti PNM. Jadi modal ventura itu adalah lembaga yang memberikan pendanaan kepada UMKM atau startup dengan sistem penyertaan modal. Selanjutnya ada keterkaitan lembaga-lembaga pengawas dengan LKP dan LKBB. Itu dari Kementerian Keuangan. Jadi, Kementerian Keuangan itu adalah lembaga yang mengatur kebijakan fiskal dan keuangan negara. Nah, walaupun pengawasan teknis bank sudah dialihkan ke OJK, namun Kementerian Keuangan tetap punya pengaruh besar. Nah, keterkaitan dengan LKP dan LKBB yaitu yang pertama, menentukan regulasi perpajakan bank dan LKBB. Yang kedua, mengelola APBN untuk mempengaruhi kebijakan kredit. Yang ketiga, mengatur perusahaan asuransi atau lembaga dana pensiun atau historis sebelum OJK. Dan yang terakhir ada pembina BUMN keuangan seperti PNM, Jamkrindo, Askrindo, atau melalui Kemenko BUMN. Selanjutnya ada Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia. Fokusnya bukan hanya untuk bank, tetapi seluruh sistem pembayaran. Keterkaitan dengan LKP dan LKBB, yang pertama itu untuk LKP atau bank, itu menentukan BI rate atau berpengaruh ke bunga kredit. Yang kedua itu menentukan aturan likuiditas bank, dan yang ketiga mengawasi sistem pembayaran bank. Yang kedua untuk LKBB-nya sendiri, BI itu mengawasi yang pertama vintage pembayaran atau e-wallet, KRIS, seperti itu, dan yang kedua ada sistem clearing dan transfer dana. BI sangat penting untuk menjaga stabilitas, terutama lewat kebijakan moneter. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aulia Julietania. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Aulia atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai keterkaitan lembaga-lembaga pengawas dengan LKP dan LKBB.
Yang ketiga ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Adalah lembaga yang paling dominan dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Tugas OJK untuk LKP meliputi memberi izin pendirian bank, menilai kesehatan bank seperti CAR, NPL, LDR, likuiditas, mengawasi tata kelola, mengatur produk bank, dan melindungi nasabah. Sementara itu, tugas OJK untuk LKBB mencakup mengatur fintech, leasing, multifinance, mengawasi dana pensiun, mengawasi perusahaan efek dan pasar modal, mengatur pegadaian, serta menindak perusahaan ilegal. Dengan tugas tersebut, OJK menjadi satu pintu utama bagi seluruh industri jasa keuangan. Yang keempat ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, bertugas menjamin simpanan nasabah bank hingga 2 miliar per rekening. Peran LPS untuk LKP adalah memberi rasa aman bagi nasabah bank, menetapkan bunga penjaminan, menangani bank gagal, dan bekerja sama dengan OJK jika ada bank dalam pengawasan khusus. Adapun peran untuk LKBB bersifat tidak langsung, karena mereka tidak menjamin LKBB, namun LPS tetap penting untuk stabilitas keuangan secara keseluruhan. Yang kelima ada PPATK, atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, adalah lembaga intelijen keuangan Republik Indonesia. Keterkaitannya dengan LKP dan LKBB mencakup mengawasi transaksi mencurigakan, mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mewajibkan bank dan fintech melapor transaksi, yaitu tunai di atas 500 juta dan transaksi mencurigakan. Selain itu, PPATK juga menganalisis data dan meneruskannya ke penegak hukum. Dengan fungsi tersebut, PPATK sangat berperan dalam meminimalkan fraud dan pencucian uang di bank maupun fintech. Yang keenam ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Kementerian ini mengatur dan mengawasi koperasi simpan pinjam, perannya meliputi membina koperasi, memberi izin koperasi, serta membuat regulasi simpan pinjam internal koperasi. Namun, pengawasan koperasi sering mengalami kelemahan sehingga banyak muncul kasus investasi bodong berkedok koperasi. Yang terakhir ada Permodalan Nasional Madani atau PNM. Adalah BUMN pembiayaan untuk UMKM dan ultramikro. Termasuk kategori LKBB karena bukan bank. Perannya adalah menyalurkan pembiayaan kelompok, mendorong kewirausahaan perempuan, dan memberi pendampingan UMKM. PNM juga bekerja sama dengan BRI dan Pegadaian dalam ekosistem UMI atau ultramikro. Selanjutnya, tugas pengaturan dan pengawasan dalam sistem keuangan. Dalam tugas pengaturan dan pengawasan LKP, terdapat dua lembaga utama, yaitu Bank Indonesia dan OJK. Bank Indonesia berfokus pada kebijakan moneter, likuiditas perbankan, dan sistem pembayaran. Sementara itu, OJK menangani perizinan, kesehatan bank, manajemen risiko, anti-fraud, serta perlindungan konsumen. Sinergi Bank Indonesia dan OJK sangat penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah krisis perbankan. Terakhir, pengaturan dan pengawasan LKBB sepenuhnya berada di bawah OJK. Pengawasan ini mencakup perizinan fintech, asuransi leasing, penyusunan standar prudensial, penilaian laporan keuangan, perlindungan konsumen, penindakan lembaga ilegal, hingga mengatur kecukupan modal, manajemen risiko, dan governance. Karena perkembangan fintech dan layanan keuangan digital yang sangat cepat, pengawasan terhadap LKBB menjadi semakin krusial. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Alfiansyah. Terima kasih. Baik, terima kasih Alia Julitania. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan beberapa kasus penting terkait lembaga keuangan bank dan non-bank yang terjadi pada tahun 2024 hingga 2025. Yang pertama ada kasus KSP gagal bayar pada tahun 2024 sampai 2025. Kasus pertama ini adalah Koperasi Simpan Pinjam atau KSP yang mengalami gagal bayar. Dalam beberapa tahun terakhir, KSP menjadi salah satu lembaga yang paling banyak merugikan masyarakat. Banyak koperasi beroperasi seolah-olah seperti bank, menawarkan bunga sangat tinggi, tetapi tidak diawasi oleh OJK. Mereka hanya diawasi oleh Kementerian Koperasi. Pengawasan yang lemah membuat banyak koperasi menghimpun dana tanpa standar manajemen risiko yang benar. Akibatnya, ketika pengurus tidak mampu mengelola dana atau bahkan melakukan penipuan, koperasi mengalami gagal bayar dan dana anggota hilang. Pemerintah akhirnya memperbaiki regulasi koperasi pada tahun 2024 untuk mencegah kasus serupa terulang kembali. Yang kedua ada kasus pinjol ilegal dan fintech bermasalah pada tahun 2024. Meskipun fintech legal terus berkembang, pinjaman online ilegal masih marak. Pinjol ilegal ini mudah dibuat, mudah dipromosikan lewat media sosial, dan biasanya memberikan bunga yang tidak masuk akal. Selain itu, masalah kebocoran data pribadi juga semakin besar. Banyak aplikasi ilegal mengambil data dari ponsel, kemudian digunakan untuk penagihan kasar, ancaman, atau penyebaran data.
OJK bekerja sama dengan PPATK dan Kominfo menutup ratusan aplikasi ilegal dan memblokir rekening penyalur dana. Kasus ini menunjukkan bahwa edukasi digital kepada masyarakat sangat penting, termasuk kehati-hatian dalam menggunakan aplikasi keuangan. Dan yang ketiga ada kasus manipulasi pasar modal PAM Endam tahun 2024 sampai 2025. Kasus berikutnya terjadi di pasar modal, yaitu praktik PAM Endam pada beberapa saham berkapitalisasi kecil. Modusnya adalah menaikkan harga saham secara tidak wajar melalui promosi palsu, lalu menjualnya saat harga berada di puncak. Praktik ini merugikan investor retail yang membeli saham ketika harganya sudah dinaikkan secara artifisial. OJK menindak beberapa pihak terkait dan memperketat pengawasan terhadap transaksi mencurigakan. Kasus ini menekankan pentingnya edukasi investor, terutama mengenai risiko saham gorengan. Yang keempat ada kasus fraud internal bank atau pembobolan rekening tahun 2024. Beberapa bank besar juga mengalami kasus fraud internal yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Modusnya bisa berupa pemalsuan tanda tangan, manipulasi sistem, hingga pengubahan data nasabah. Meskipun nilai kerugiannya tidak besar, kepercayaan masyarakat tetap ikut terdampak. OJK meminta bank memperkuat internal control dan meningkatkan penggunaan sistem deteksi fraud berbasis teknologi. PPATK juga memantau aliran dana mencurigakan agar pelaku bisa ditindak hukum. Lalu yang kelima ada kasus penipuan menggunakan kris tahun 2024 sampai 2025. Seiring semakin luasnya penggunaan kris, muncul modus baru yaitu kris palsu. Pelaku menempelkan kris palsu di tempat umum sehingga dapat pembayaran masuk ke rekening penipu. Bank Indonesia merespons dengan kampanye keamanan kris dan meminta penyedia kris memperkuat verifikasi merchant. Kasus ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pembayaran harus diikuti dengan kesadaran keamanan dari pengguna. Kesimpulannya, melalui berbagai kasus tersebut, kita bisa melihat bahwa sektor keuangan di Indonesia sangat kompleks. Lembaga Keuangan Bank atau LKB mengelola penghimpunan dan penyaluran dana melalui perbankan. Sementara itu, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB menyediakan layanan seperti fintech, asuransi, pembiayaan, hingga dana pensiun. Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai lembaga. Yang pertama BI untuk stabilitas moneter dan sistem pembayaran, OJK untuk seluruh industri jasa keuangan, Kemenq untuk kebijakan fiskal, LPS untuk penjamin simpanan, PPATK untuk pencegahan pencucian uang, serta dukungan dari Kemenkop dan PNM untuk koperasi dan UMKM. Kasus KSP, pinjol ilegal, PAM Endam, fraud bank, hingga penipuan kris menegaskan bahwa pengawasan, regulasi, dan edukasi konsumen adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan kesehatan sistem keuangan nasional. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.